Zulaikha mengatakan, sungguh aku telah merayu Yusuf, tapi Yusuf tidak mau. Kalau dia tetap kekeh tidak mau apa yang saya perintahkan untuk bersetubuh denganku, maka dia akan aku penjarakan. Dan dia akan menjadi manusia yang hina hidup di penjara. Setelah Zulaikha ngomong kayak gitu, akhirnya 40 wanita itu malah dukung. Fakulna lahu, bilang kepada Nabi Yusuf, ati maulataki, taatlah perintah bindoro wadonmu, tuan perempuanmu wahai Yusuf. Di saat itu Nabi Yusuf sedih hatinya, akhirnya berdoa kepada Allah, Rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaih wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilaihinna wa akum minal jahilin. Fastajaba lahu rabbuh fasarafa anhu kaidahunna innahu was-sami'ul alim. Akhirnya Nabi Yusuf minta kepada Allah, milih di penjara. Ya Allah, mending saya di penjara daripada saya mau menuruti nafsu mereka. Yang jelas nanti kalau saya mau nuruti Zulaikha, yang lain juga minta jatah. Kalau jenengan tidak mau ngasih jatah, saya laporkan ke suaminya, kan gitu. Jelas gitu. Namanya Nabi Yusuf, mending saya di penjara. Makanya bahasanya kemarin, inna kaidakunna azim. Sesungguhnya tipu daya kalian semua wanita azim, dikatakan agung, karena campur dengan tipu daya setan. Kalau setan melakukan tipu daya, hanya tipu dayanya sendiri. Tapi kalau wanita yang melakukan tipu daya, maka itu ada dua tipu daya sebenarnya. Tipu daya wanita sendiri dan tipu daya setan. Makanya diangkat agung oleh Allah, inna kaidakunna azim. Tapi kalau kaidu syaitan, inna kaida syaiton kana dha'ifa. Kalau gangguan setan itu dianggap lemah, karena dihitung satu gangguan. Tapi kalau wanita yang ganggu itu azim, agung, karena didukung oleh gangguan setan juga. Itu di situ bedanya ayat Quran. Kalau wanita Allah bahasakan inna kaidakunna azim, kalau setan inna kaida syaiton kana dha'ifa. Di situ bedanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi bi ni'mati tatimmus sholihat wa bi dzikri sulahai tatanazzalur rahmat wal barakat wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat Sayyidina wa maulana Muhammadin kutbil qadat wa ala alihi wa ashabi al-anjumiz zahirat, amma ba'du. Ngebishrah li sadri wa yasir li amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma aftah alaina futuhal arifin waj'alna khalisatan liwajhikal karim. Allahumma rizukna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin wa ashabin lana fi dinina. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad madanil judi wal karam manba'il ilmi wal hilmi wal hikami wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Di malam hari ini kita meneruskan tentang sejarah atau kisah Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Beliau merupakan putra Nabi, cucu Nabi, Nabi Yusuf bin Yakub, bin Nabi Yakub, bin Nabi Ishak, bin Nabi Ibrahim alaihimus salatu wassalam. Jadi setiap kita selesai sholat, setiap kita tahiyat akhir, kita selalu dianjurkan membaca sholawat Ibrahim. Dalam bacaan kita bukan hanya mendoakan Nabi Muhammad, tapi mendoakan Ali Sayyidina Muhammad. Ali Sayyidina Muhammad itu keturunan Bani Hashim dan Bani Muttalib, keturunan Hashim bin Abdi Manaf dan keturunan Muttalib bin Abdi Manaf. Tapi katanya Senawi Banten, Ali Sayyidina Muhammad itu dalam makom doa adalah atba'u Muhammad, ummatul ijabah,
seluruh umatnya Nabi Muhammad itu ahli Sayyidina Muhammad, sebagaimana pendapat Imam Syafi'i. Demikian pula yang kita doakan dalam salawat Ibrahim, ada Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Ali Sayyidina Ibrahim adalah semua keturunan yang terlahir dari Nabi Ishak dan Nabi Ismail alaihi salatu wassalam. Nabi Ibrahim punya istri Siti Saro, lahir Nabi Ishak. Punya istri Siti Hajar, lahir Nabi Ismail. Itu. Terus satu-satunya Nabi yang keturunan Nabi Ibrahim dari jalur Nabi Ismail adalah Nabi kita Muhammad SAW. Tapi rata-rata Nabi keturunan Nabi Ibrahim lewat jalur Nabi Ishak. Termasuk Nabi Yusuf, Nabi Yakub, Nabi Ishak ini kan bin Ishak. Ini Ali Sayyidina Ibrahim itu yang dimaksud keturunan Nabi Ishak dan keturunan Nabi Ismail. Itu Ali Sayyidina Ibrahim. Nabi Yakub sendiri punya istri 4. Istri pertama lahir 6 orang, termasuk Nabi Yahuda, Lawi, Nabi Sam'un, Nabi Yasjar, 6 orang. Terus dari istri kedua lahir 2 orang, Nabi Yusuf dan adiknya Nabi Banyamin. Dari istri ketiga lahir 2 orang Nabi juga, Nabi Jani dan Nabi Asyir. Dari istri keempat lahir 2 orang juga, Nabi Jadi dan Nabi apa satunya, masih ingat? Royalun ya. Jadi jumlah saudara Nabi Yusuf dengan Nabi Yusuf itu 12 orang. Nah, kita sampai di ayat ke-25 ketika Nabi Yusuf sudah diambil anak angkat oleh Siti Zulaikha dan Perdana Menteri Kitfir Al-Aziz. Jadi mulai dari sejarah mimpinya Nabi Yusuf melihat 11 bintang, itu adalah 11 saudaranya, laki-laki semua, anaknya Nabi Yakub. Melihat matahari itu ibunya, Rohil namanya, ibunya Nabi Yusuf. Terus melihat rembulan yang dimaksud adalah Nabiullah Yakub, ayahandanya. Setelah itu dimusuhi saudara-saudaranya. Ini skenario film para nabi Allah yang menyutradarai lah. Akhirnya dibenci, diasingkan, dibuang oleh saudara-saudaranya ke sumur, ditolong oleh pedagang yang datang dari Jordan, terus dijual ke suaminya Siti Zulaikha. Ini singkat cerita kan sampai di situ. Pada saat dijual umurnya Nabi Yusuf 17 tahun. Pada saat mimpi melihat 11 bintang, rembulan dan matahari, itu umurnya Nabi Yusuf masih 12 tahun. Pas terjadinya mimpi malam Jumat, pas malam Lailatul Qadar. Nanti Nabi Yusuf mimpi umur 12 tahun. Terus dibuang umur 17 tahun lah. Jadi hidup dalam keluarga yang baru, tidak dijadikan budak. Awalnya mau dijadikan budak sama Kitfir Al-Aziz. Jadi pindah tangan berapa kali Nabi Yusuf itu. Dari saudaranya dijual ke pedagang, dari pedagangnya dilelang, akhirnya yang harga tertinggi itu Kitfir Al-Aziz, akhirnya dijual ke Kitfir Al-Aziz, suaminya Siti Zulaikha. Ketepatan bisa bacanya Zulaikha, bisa Zalikha. Nabi Yusuf masih 17 tahun. Kalau sudah diambil anak angkat oleh Perdana Menteri, yang jelas orang tua angkatnya umurnya ya kisaran 30 ke atas. Raja Kitfir Perdana Menteri Al-Aziz itu punya raja namanya Raja Royan. Raja Mesir waktu itu Raja Royan bin Al-Walid. Raja Royan bin Al-Walid punya wakil presiden, bahasa sekarangnya itu bernama Kitfir Al-Aziz. Jadi suaminya Siti Zulaikha itu wakil presiden, bukan rajanya. Melihat budak yang dibeli ini ganteng, gagah, wajahnya ndak membuat belas sampai Aziz lah kan. Jauh tapi baina sama wasumur. Nah, war sumur esat. Akhirnya
bukan dijadikan budak tapi dijadikan anak angkat. Makanya Khidr Al-Aziz bilang barangkali nanti ini berguna Yusuf. Dia gagah orangnya, berguna, kita suruh-suruh ngangkut sesuatu yang berat, dia wajahnya tambahan, barangkali bermanfaat bagi kita juga, kita jual lagi dengan harga lebih mahal kan. Manfaatnya besar ini, tidak rugi punya Yusuf ini. Dia menginjak usia mulai remaja. Kejadian ini terjadi ketika umurnya Nabi Yusuf sudah menapaki usia asyadda, usia dewasa. Nampak sangat gantengnya, bukan anak-anak lagi, bukan remaja lagi, bukan remaja yang belia, tapi remaja yang dewasa, umur 30 tahun. Mulai nampak gantengnya, gagahnya, sampai ibu angkatnya jatuh cinta di situ. Tapi Allah ini uniknya, di surat Yusuf Allah tidak pernah menyebut nama Siti Zulaikha dengan langsung Zulaikha. Ya, ini secara tidak langsung ngajari adab kita. Bahwasanya Zulaikha ini kelak akan jadi wanita solihah. Nggak pantas kita nyebut aibnya. Karena kelak jadi waliullah. Ini beriman ke Nabi Yusuf suatu saat. Setelah dijadikan muda lagi, didoakan Nabi Yusuf. Nanti kisahnya di belakang, belum selesai ini sampai ayat 25 ini. Jadi nanti Siti Zulaikha ini sebagai mukjizat Nabi Yusuf. Siti Zulaikha ini dari usia nenek-nenek tua renta didoakan jadi usia kayak anak SMA baru lulus, muda lagi. Terus ada banyak yang beriman ke Allah, ada yang tidak. Karena tidak, akhirnya Nabi Yusuf doa lagi, diminta kebuktian benar nabinya Allah apa enggak. Hanya waktu itu Nabi Yusuf doa agar Mesir diberi krisis moneter selama 7 tahun, kekeringan. Nah, dihujani 7 tahun. Nah, disitulah nanti keluarga Nabi Yakub, saudara-saudara Nabi Yusuf mengemis bahan sembako. Ketepatan yang jadi Perdana Menteri Nabi Yusuf. Ini prosesnya jauh, teraniaya terlebih dahulu sebelum jadi orang hebat, dapat musibah silih berganti. Makanya gini, perjalanan Nabi Muhammad SAW ketika Isra Mi'raj itu bertemu dengan Nabi siapa? Di antaranya kan Nabi Yusuf di langit ketiga. Langit pertama Nabi Adam, langit lapis kedua Nabi Yahya dan Nabi Isa, langit ketiga Nabi Yusuf, langit keempat Nabi Idris, langit kelima Nabi Musa, langit keenam Nabi Harun, adiknya Nabi Musa, langit ke-7 baru datuknya sendiri, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Kenapa hanya Nabi itu yang Allah pertemukan dalam perjalanan Isra Mi'raj? Karena nabi-nabi yang ujiannya besar, yaitu yang ditemui Nabi Muhammad itu di masa hidupnya. Dan 8 nabi yang dijumpai di langit itu, musibah yang pernah dialami mereka semua, itu Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Makanya derajatnya Nabi Muhammad lebih tinggi dari yang lain. Kalau mereka punya musibah masing-masing, tapi musibah mereka 8 orang itu Allah rangkep jadi satu, diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad itu sering pahitnya daripada leginya. Hidupnya sangat menderita. Nabi Yusuf ujian Nabi Yusuf saja, Nabi Ibrahim punya ujian Nabi Ibrahim saja. Tapi kalau Nabi Muhammad, semua ujian mereka itu Allah gabung, Allah bebankan, Allah tes kepada Rasulullah. Seperti itu. Dan derajatnya paling tinggi, wajar. Terus kita lanjut ke kisah Nabi Yusuf. Di saat Siti Zulaikha sudah diomongi atau digunjing, dirasani oleh wanita-wanita Mesir, jumlahnya 40 wanita waktu itu. Siti Zulaikha tersinggung dengan ucapan mereka, Imra'atul Aziz turawidu fataha an nafsi qad syaghafa hubba inna lanaroha fi dhalalim mubin. Istrinya Khidr Al-Aziz sangat tidak pantas melakukan perbuatan yang tidak senonoh, jatuh cinta kepada
hamba sahayanya sendiri, kepada anak angkatnya sendiri. Qad syaghafa hubba, itu sangat salah besar. Falamma sami'at bimakrihinna, akhirnya ketika mendengar rasanan-rasanan wanita kan ngoceh, nyerocos ya, diundang sama Siti Zulaikha. Masing-masing dari mereka dikasih hidangan buah jeruk kasturi. Al-utruju itu buah jeruk kasturi, jadi bukan buah apel. Muttakaan bahasa Al-Qur'annya, tapi bahasa sekarangnya al-utruju. Beberapa buah atruja itu jeruk kasturi, jeruk yang hanya bisa dikupas bukan pakai tangan tapi harus pakai pisau. Jeruk kasturi. Masing-masing dari 40 wanita itu dikasih pisau satu, tapi jeruknya banyak di depan mereka. Baru Nabi Yusuf dipersilakan lewat di depan mereka, mereka terpengangah sampai tidak sadarkan diri. Bahkan menurut satu riwayat mati semua setelah melihat Nabi Yusuf. Menurut riwayat lain, setelah terpotong tangannya itu masih hidup. Cuma mereka terkesima, hasya lillah ma hadza basyara in hadza illa malakun karim. Nah, riwayat hadis Nabi Muhammad, Nabi Yusuf diberi satrul husni. Satrul husni itu bumi itu bunder, dibagi jadi dua. Nah, separuh ini kegantengannya Nabi Yusuf, separuh sisanya ini kegantengan manusia, laki-laki yang selain Nabi Yusuf. Illa Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad kegantengannya seluruh bumi. Munazzahun an syarikin fi mahasinihi fajauharul husni fi ghairu munqasimi. Ketampanan Nabi Muhammad itu tidak ada duanya. Makanya di Maulid Simtudiror, fatrabu yahlal masani fahazarul yumni gharrat wastadi'u bijamalin faqal husni tafarrat. Kegantengannya Nabi Muhammad unggul, independen, mandiri, tidak ada duanya. Tafarrat, ijen, bahasa Jawa ijen. Kenapa kok tidak jadi fitnah wajah Nabi Muhammad di masanya? Karena wajah Nabi Muhammad ibaratkan sinar matahari. Kalau wajah Nabi Yusuf ibaratkan sinar bulan purnama. Manusia bisa melihat ketampanan wajah bulan purnama, tapi mata manusia tidak ada yang sanggup melihat ketampanan wajah matahari. Silau. Ya, di situ perbandingan. Banyak orang tidak percaya. Katanya Nabi Muhammad wajahnya paling ganteng, tapi kok tidak jadi fitnah. Wanita-wanita yang hidup di zaman Nabi Muhammad tidak ada yang sampai terpesona, sampai kayak terhipnotis, ingin memperkaos sampai gitu, pingin dian. Karena itu wajahnya Allah tutupi dengan sirrul jalalullah, sehingga kelihatan ganteng tapi tidak nyahwati, nampak sangat wibawa gitu. Dikasih makanya yang banyak meriwayatkan hadis tentang sosok Nabi Muhammad kayak apa, wajahnya kayak apa, alisnya kayak apa, itu sahabat-sahabat yang waktu itu masih muda, masih kanak-kanak, masih kecil, kayak Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar gitu. Yang dewasa-dewasa tidak ada riwayat hadis yang menerangkan tentang kegantengan wajah Nabi Muhammad. Karena yang dewasa kan sudah banyak dosa, pernah dosa kan, jadi tertutupi hatinya dan matanya. Kalau yang masih kecil kan tidak punya dosa, jadi kelihatan jelas wajah Nabi Muhammad itu kayak apa. Namanya anak kecil ya tidak mungkin syahwat. Anak kecil perempuan lihat wajah Nabi Muhammad ya tidak mungkin syahwat, masih belum punya, tapi bisa menceritakan siapa, kayak apa, seperti apa. Kita lanjut. Ketika mereka semua 40 wanita takluk ke Siti Zulaikha, akhirnya sama Siti Zulaikha mereka diomongi, fadzalikunnal ladzi lumtunnani fi. Itulah manusia, sosok pria yang kalian omongi, yang kalian ngejek saya gara-gara saya terpesona dengan ketampanan. Nanti setelah tangan mereka terpotong, bukan jeruk yang dikupas tapi jari-jarinya yang dipotong,
baru diomongi sama Siti Zulaikha. Itulah sosok pria yang mana kalian ngerasani saya, yang mana kalian mengejek saya gara-gara saya jatuh cinta kepada dia. Itu kalian bisa merasakannya sendiri. Saya masih mending tidak sampai memotong jari-jariku melihat wajah Yusuf, karena saya sering ketemu tiap hari, kumpul berapa tahun, kumpul serumah dengan Siti Zulaikha. Nabi Yusuf 13 tahun diambil anak angkat sama Khidr Al-Aziz umur 17 tahun. 17 tambah 13 tahun berarti 30 tahun. Mulai ketok cik ganteng wis brewo koyo mas kok itu brewo Nabi Yusuf. Matanya lentik, ngerti mayat, rambutnya mayang mengurai kan. Pipinya kayak merah, kayak Imam Sibawi itu loh. Kulitnya itu putih kemerah-merahan. Jadi bukan karena dikasih sidu. Matanya lebar. Terus ini kalau diriwayatkan kemarin itu ininya lengan atasnya itu gagah Nabi Yusuf, ininya gagah, petisnya juga gitu. Kok sempurna wis. Perutnya tanpa nge-gym, tanpa bina raga itu bertekuk-tekuk sendiri. Nabi Yusuf itu memang gagah. Wong wedok endi sing ndak bergairah. Ya wajar. Sampai terpesona. Hanya setelah mengalami kejadian itu, wanita-wanita Mesir itu akhirnya menyerah dan malah mendukung Siti Zulaikha. Malah mendukung Siti Zulaikha. Laqad rawatu an nafsi fasta'sam wala illam yaf'al ma amruhu la yusjananna wa liyakuna minas saghirin. Zulaikha mengatakan, sungguh aku telah merayu Yusuf tapi Yusuf tidak mau. Kalau dia tetap kekeh tidak mau apa yang saya perintahkan untuk bersetubuh denganku, maka dia akan aku penjarakan dan dia akan menjadi manusia yang hina hidup di penjara. Setelah Zulaikha ngomong kayak gitu, akhirnya 40 wanita itu malah dukung. Fakulna lahu, bilang kepada Nabi Yusuf, ati maulataki, taatlah perintah bindoro wadonmu, tuan perempuanmu wahai Yusuf. Di saat itu Nabi Yusuf sedih hatinya, akhirnya berdoa kepada Allah, Rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaih wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilaihinna wa akum minal jahilin. Fastajaba lahu rabbuh fasarafa anhu kaidahunna innahu was-sami'ul alim. Akhirnya Nabi Yusuf minta kepada Allah, milih di penjara. Ya Allah, mending saya di penjara daripada saya mau menuruti nafsu mereka. Yang jelas nanti kalau saya mau nuruti Zulaikha, yang lain juga minta jatah. Kalau jenengan tidak mau ngasih jatah, saya laporkan ke suaminya, kan gitu. Jelas gitu. Namanya Nabi Yusuf, mending saya di penjara. Makanya bahasanya kemarin, inna kaidakunna azim. Sesungguhnya tipu daya kalian semua wanita azim, dikatakan agung, karena campur dengan tipu daya setan. Kalau setan melakukan tipu daya, hanya tipu dayanya sendiri. Tapi kalau wanita yang melakukan tipu daya, maka itu ada dua tipu daya sebenarnya. Tipu daya wanita sendiri dan tipu daya setan. Makanya diangkat agung oleh Allah, inna kaidakunna azim. Tapi kalau kaidu syaitan, inna kaida syaitan kana dha'ifa. Kalau gangguan setan itu dianggap lemah, karena dihitung satu gangguan. Tapi kalau wanita yang ganggu itu azim, agung, karena didukung oleh gangguan setan juga. Itu di situ bedanya ayat Quran. Kalau wanita Allah bahasakan inna kaidakunna azim, kalau setan inna kaida syaiton kana dha'ifa. Di situ bedanya. Tsumma badalahum mim ba'di ma ra'awul ayat la yasjununnahu hatta hin. Kemudian para suami wanita-wanita tadi, termasuk Khidr Al-Aziz, mereka sudah jelas setelah mengetahui cerita aslinya, mereka sepakat layus jananna, untuk memenjarakan Nabi Yusuf.
hatta hin, sampai waktu di mana kalam manusia, omongan manusia, rasanan manusia untuk Siti Zulaikha dan Siti Yusuf hilang, terlupakan. Padahal para suami itu ngerti kalau istri-istri mereka yang bersalah. Tapi kenapa mereka sepakat untuk memenjarakan Nabi Yusuf? Karena fitnahnya besar. Wong iki dicara metu kok bojoku akhirnya ya pegat. Akhirnya itu. Ini diantara alibi yang dilakukan para wanita itu. Akhirnya Siti Zulaikha merayu suaminya. Anna Zulaikhon qalat li zawjiha, inna hadzal abdal ibraniya qad fadhahani indan nas yukhbiruhum anni qad rawadathu an nafsi. Wahai suamiku, budak sebangsa Ibrani ini telah mempermalukan aku di mata orang lain. Dia memberitahu orang-orang, cerita ke orang-orang kalau aku telah merayu dia. Kan sebelumnya gini, kejadian ini pernah dipergoki sama Kitfir Al-Aziz sendiri kan. Terus Kitfir Al-Aziz ngasih perjanjian, sudah lupakan kejadian ini Yusuf, anggap tidak pernah terjadi. Kamu bertobat Zulaikha, terus Yusuf kamu tolong simpan rahasia ini, jangan sampai cerita ke orang. Tapi orang-orang yang menjadi rekan-rekan bicaranya Siti Zulaikha cerita sampai nyampe ke 40 orang. 5 wanita cerita ke sampai 40 orang. Akhirnya dirasani Siti Zulaikha diundang. Cerita ini dibalik oleh para wanita itu. Yang menyebarkan berita aib keluarga Kitfir Al-Aziz adalah Nabi Yusuf. Padahal sebenarnya enggak kan. Wanita-wanita itu sendiri yang menyebarkan aib. Nabi Yusuf diem. Terus Siti Zulaikha melanjut pembicaraannya dengan suami. Fa imma an ta'dana li fa akhruju a'tadiru ilaihim wa imma antas junahu. Kalau jenengan mau, karena saya sudah aibnya tercoreng, keluarga kita sudah aibnya terumbar. Kalau jenengan mau, saya izin keluar rumah, saya akan jalan menuju seluruh penjuru desa, penjuru kota ini, akan saya sampaikan ke orang-orang. Cerita yang disebarkan itu aslinya diputar balikkan faktanya oleh Yusuf. Aslinya Yusuf sendiri yang sebenarnya ingin memperkosa saya, gitu. Kalau jenengan nak ngidini saya keluar, kata Siti Zulaikha, ya sudah, penjarakan Yusuf. Kenapa Siti Zulaikha milih memenjarakan, kok nak memilih bunuh saja? Karena Siti Zulaikha itu masih sayang ke Nabi Yusuf. Dari sini dapat disimpulkan bahwasanya tidak ada kekasih menjerumuskan orang yang dicintai sampai membunuh, tidak ada. Berarti Siti Zulaikha ini masih sayang, masih eman. Daripada Yusuf dibunuh, mending cukup dipenjara berapa tahun, nanti Yusuf mati. Saya nak menemukan sosok itu lagi nanti. Itu. Maka penjaranya hukumannya minta diringankan, minta dipenjara. Akhirnya suami para laki-laki itu sepakat badalahum mim ba'di ma ra'awul ayat layas jununnah, untuk memenjarakan Nabi Yusuf. Lima fi minal maslahah bihasabi ra'yihim, karena dengan memenjarakan Nabi Yusuf terdapat kemaslahatan, kebaikan menurut pandangan mereka. Ma'ilmihim bi bara'ati wa nazahati, padahal para suami-suami itu mengerti bahwasanya Yusuf itu orang yang baik, tidak bersalah, tapi istri-istri mereka lah yang membuat atau mengada-ngada permasalahan itu. Terpaksa mereka mengikuti kemauan wanita-wanita itu. Inna kaidakunna azim. Tapi Raja Royan bin Al-Walid itu tidak tahu permasalahan aslinya. Ini Al-Quran berarti menceritakan kayak gini, tidak semua orang yang dipenjara itu orang jelek semua. Kadang orang yang dipenjara itu malah orang baik, tapi karena difitnah atau dijebak. Nah, kayak gitu. Ini Al-Quran menceritakan sejarah itu. Zaman sekarang tidak usah kaget, orang jahat bebas, yang baik masuk penjara, itu banyak kayak zaman sekarang. Di situ dijebak.
Wa dakhala ma'ahu sijna fatayan, ketepatan waktu Nabi Yusuf masuk penjara bareng dengan dua orang pemuda. Gulamani lil Malik, yaitu dua pelayannya Raja Malik, Raja Royan bin Al-Walid. Jadi jabatannya Raja Royan di atasnya Kitfir Al-Aziz. Ahdu masakihi wal akhar sahibu ta'ami. Pria pertama itu bagian yang ngasih minum raja, pria yang kedua bagian ngasih membuatkan makanan raja, rotinya raja. Faro'aya yu'abbiru ru'ya. Mereka berdua berpandangan bahwasanya Nabi Yusuf bisa mentakwil mimpi. Faqala lanah tabironna. Akhirnya mereka berdua, pria ini bagian juru minum raja sama juru makan raja ini yang masuk penjaranya bareng Nabi Yusuf, mereka uji coba ngetes Yusuf bisa nakwil mimpi apa enggak. Qala ahaduhuma, orang pertama yaitu yang tukang buat minumnya raja itu bilang, inni aroni aksiru khamra, aku mimpi memeras arak atau memeras anggur. Wa qala al-akhar, yang satunya bilang, bagian yang buat makanan, inni aroni ahmilu fawqa ra'si khubzan, aku mimpi melihat aku mikul di atas kepalaku mikul roti. Tak kulut tayru minhu, lalu roti yang aku suhun di atas kepalaku dicucui oleh burung-burung. Itu mimpinya tukang roti, tukang buat rotinya raja. Tukang ngasih minuman raja itu mimpinya memeras buah anggur. Nabi takwili, tolong takwil mimpi kami berdua wahai Yusuf. Inna naraka minal muhsinin, sesungguhnya kami berdua yakin kalau dirimu adalah orang yang bisa mentakwil mimpi. Alimun bitakbirir ru'ya. Kronologi kenapa dua orang ini kok bisa masuk penjara? Nabi Yusuf itu di penjara ada dua riwayat. Ada yang bilang 7 tahun sesuai tahun Allah ngasih penyakit boroknya Nabi Ayub itu karena borokan 7 tahun pernah. Ada yang bilang 12 tahun di penjara Nabi Yusuf 12 tahun. Juru minum itu nama aslinya Sarham. Ada yang sama di sini namanya. Ono sing jenenge Sarham dah. Bagian buat rotinya raja itu Barham. Jadi Sarham juru minum dengan Barham juru roti. Itu awalnya gini loh. Ada komunitas pejabat-pejabat Mesir yang benci raja, ingin melengsarkan Raja Royan. Itu menyogok tukang minum sama tukang roti agar meracuni Raja Royan. Awalnya gitu, biar mati. Aradu qatlal malik, anna jama'atan min ahli Misra aradu qatlal malik, faja'alu lahuma rishwatan. Lalu ngasih sogokan uang kepada Sarham juru minum sama Barham juru roti. Ala ayyasumma al-malika fi ta'ami wa syarabi, agar raja makanannya diracuni dan minumannya diracuni. Fajaba, akhirnya keduanya Sarham dan Barham ini mengabulkan, disogok dengan uang besar, mau akhirnya. Tsumma inna sakiyah nadima waroja, tapi si Sarham juru minum itu bertobat, menyesal. Dia tidak jadi ngasih racun di minumannya. Padahal Paduka ini baik ke saya, tidak pernah mukuli saya, tidak pernah bentak saya. Masa saya tega mau membunuh beliau? Tapi si Barham tetap, bagian juru roti itu tetap ingin meracuni raja. Sudah makanannya sudah dikasih racun. Tapi yang bagian juru minum ini tidak jadi ngasih racun. Karena teringat kebaikan Raja Royan bin Al-Walid. Dia bertobat, menyesal tidak jadi ngeracuni. Fal khobbas qabila rishwah wa sammat ta'am.
Falamma hadarat ta'am baina yadayil malik, ketika makanan dan minuman ada di hadapan Raja Royan bin Al-Walid, qala Saki, makanan sama Barham sama juru roti disajikan kepada beliau. Baik Paduka, silakan dimakan. Terus si juru roti yang namanya siapa tadi? Sarham. Sarham ini malah nyentak, neriaki raja dari jauh. Yang juru minumnya, la ta'kul ayyuhal malik. Ini juru minum yang ngomong, la ta'kul ayyuhal malik, tolong jangan dimakan makanan yang dibuat oleh si Barham itu. Fa inna ta'am masmum, karena makanan itu sudah diracun. Faqala al-khabbas, akhirnya si juru roti itu bilang, la tashrab ayyuhal malik fa inna syarab masmun. Si Barham balik balas dendam. Jangan diminum minumannya si Sarham itu, wahai Malik, wahai raja, karena minuman itu ada racunnya. Akhirnya difaqol al Malik disaki, Raja Royan bilang kepada si Sarham juru minum, ishrab minas syarab, minumlah minuman yang kamu berikan ke saya. Diminum sama si Sarham, fasariba, tapi tidak mati. Kemudian Raja Royan bilang kepada juru roti, kul minat ta'am, makan, ini makan kamu roti ini. Fa'aba, si Barham tidak mau memakannya. Dari situ ketemu yang salah siapa? Yang asli ada racunnya. Jadi kesimpulannya gini, kita ketika punya masalah, banyak laporan, kita jadi pemimpin kepala desa atau jangan langsung kita mendengarkan pakai satu telinga. Kita harus mendengarkan suara dari semua arah. Nanti ketemu kesimpulannya siapa yang asli bersalah. Jangan ada laporan sepihak langsung kita percaya, langsung kita terima, jangan. Takut kita diadu domba. Ini buktinya Al-Quran menceritakan pernah terjadi kasus kayak gitu. Makanya harus mendengarkan pakai dua telinga. Jangan langsung percaya dapat laporan apa saja. Tapi yang jelas, kok bisa dua orang ini kok tahu makanan atau minumanku ada racunnya? Berarti orang dua ini kong kali kong. Makanya sama Raja Royan sama-sama dipenjarakan sebelum kasus ini terbongkar. Meskipun yang asli makanannya ada racun. Akhirnya faqala lil khabbas kul minat ta'am fa'at ama min dzalika ta'am dabatan. Akhirnya si Raja Royan ngasih makanannya si Barham itu kepada binatang. Fahalakat, langsung binatang itu langsung mati seketika setelah makan itu. Tapi binatangnya apa? Daba ini berarti ya kalau ndak unta ya kuda. Daba itu hewan yang dikendarai. Fa'amara bihabsihim, akhirnya keduanya disuruh penjarakan. Fatafaqu annauma dakhala ma'a Yusuf, ketepatan bareng masuk penjaranya dengan Nabi Yusuf. Tapi kalau juru roti, juru minum ini kasusnya dengan raja sendiri. Kalau Nabi Yusuf kasusnya dengan Kitfir al-Aziz, perdana menterinya raja. Sampai di sini ceritanya, kita lanjut pertemuan berikutnya ya. Jadi nanti pertemuan berikutnya ceritanya Nabi Yusuf bertemu dengan teman seselnya ini. Obrolannya apa saja, terus temu konco sopo saja jenenge apa Aziz, kok apa Yazid, Cobi Hakim. Nanti ada hikmahnya. Nanti semua orang yang ada di penjara itu masuk Islam semua. Hikmahnya di sini. Dan bermanfaat. Al-Fatihah. Iya kan aku, iya kan asal dan asal Rabbul ladzina Alhamdulillah alladzi at'amani hadzal ilma wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwatin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.